Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Nelayan mencuri telepon genggam, diciduk polisi saat tertidur pulas. Seorang polisi dan seorang warga jadi korban tawuran 2 kelompok. Mantan pejabat di sebuah BUMD di Padang urung menghirup udara bebas setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi jaksa. Sejumlah polisi yang berbaju bebas dan bertugas di Polsek Padang Utara ini meringkus seorang pencuri telepon genggam di rumahnya di kawasan Pasir Jamba, pinggiran kota Padang pada Senin siang. Pelaku bernama Roni dan berprofesi sebagai nelayan ini tak menyangka kedatangan polisi saat tengah tertidur lelap di kamar rumahnya. Roni pun langsung dibawa petugas ke Mapolsek Padang Utara untuk proses hukum lebih lanjut. Dari keterangan polisi, penangkapan pelaku atas laporan korbannya, seorang wanita yang kehilangan telepon genggam di indekosnya di kawasan Ulak Karang. Pelaku beraksi saat malam hari dengan mencongkel jendela kamar hingga membawa kabur telepon genggam milik korban. Roni mengaku telah menjual barang curiannya karena terdesak kebutuhan ekonomi. Polresta Padang khususnya dari Polsek Padang Utara telah berhasil mengamankan satu orang laki-laki dewasa dengan inisial RS yang melakukan pencurian pada malam hari dengan cara mencongkel kamar kos dari seorang perempuan yang TKP-nya di Ulak Karang Selatan. Yang diambilnya HP dan dilakukan penangkapan di daerah Padang Sarai. Pelaku dijerat polisi dengan pasal 363, junto pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Kamu pakai gunting nih. Sejumlah petugas kepolisian dari Satreskrim Polresta Padang bergerak cepat ke lokasi tempat persembunyian para pelaku tawuran yang mengakibatkan 2 orang korban di daerah Koto Tangah, Kota Padang pada Sabtu sore pekan lalu. 4 orang pelaku ditangkap petugas di beberapa lokasi di kawasan Koto Tangah. Polisi harus mengeluarkan tembakan peringatan karena salah seorang pelaku hendak melawan saat ditangkap. Selain 4 pelaku, petugas juga menyita barang bukti berupa sejumlah senjata tajam yang digunakan untuk melukai 2 korbannya. Senjata tajam yang dipakai untuk tawuran itu disembunyikan pelaku di atas rumah seorang warga. Dalam peristiwa tawuran antar 2 kelompok itu, seorang korban merupakan polisi yang berpangkat Bribda dan bertugas di Direktorat Samapta Polda Sumbar. Korban mengalami luka di bagian kepala dan tangan yang diserang pelaku ketika hendak pulang bersama adiknya ke kawasan Lubuk Buaya. Kedua korban masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. 4 pelaku dan 1 orang sebagai pemilik akun media sosial kelompok itu ditahan di Mapolresta Padang. Mirisnya, dari kelima pelaku yang ditangkap, ada yang masih di bawah umur dan berstatus pelajar. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Ada 2 korban yang sedang melintas menjadi sasaran, di mana korbannya adalah 1 anggota Polri atas nama Bribda Gilang Alvarez dan 1 adalah anggota masyarakat. Keempat pelaku sudah diamankan menghadang korban dan menyerang dengan menggunakan sajam jenis corpek. Ini barang buktinya. Polda Sumbar dan Polresta Padang masih melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus tawuran itu. Polisi akan serius menangani aksi tawuran dan balap liar yang kembali marak terjadi di Kota Padang dan bahkan melukai polisi. Alfi melaporkan dari Padang. PS akhirnya mendekam di penjara. Tak tanggung-tanggung,
mantan manajer di sebuah BUMN di Padang itu harus menghabiskan hari-harinya di Lembaga Pemasyarakatan Anak Ayah Padang selama 5 tahun. Tak hanya itu, PS juga diwajibkan membayar denda sebanyak 100 juta rupiah. Jika denda ini tak dibayarkan, maka kurungannya bertambah 3 bulan. PS didakwa hakim di Pengadilan Negeri Padang telah melakukan perbuatan cabul kepada keponakan istrinya yang berusia 13 tahun. Dalam persidangan terungkap, jika perbuatan itu telah dilakukannya berulang kali. Perbuatan cabul itu dilakukannya pertama kali pada Agustus tahun 2021. Merasa keenakan, pelaku mengulanginya berkali-kali, hingga akhirnya korban mengaku dan PS pun dilaporkan ke polisi. Akhir November 2023, pelaku menjadi pesakitan di Pengadilan Negeri Padang. Usai menjalani proses persidangan berkali-kali, Hakim Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan vonis 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Terhadap putusan itu, pelaku menyatakan banding dan Pengadilan Tinggi Padang menerimanya dan membebaskan pelaku pada April 2024. Namun kasusnya tak berhenti begitu saja. Jaksa yang menangani kasus ini, Dewi Permata Asri, mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pertengahan November tahun lalu, Hakim Agung menerima kasasi dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 5 tahun dan denda sejumlah 100 juta rupiah, subsidiar 3 bulan. Didakwa dalam perbuatan pertama ya pasal 81 ayat 1 junto pasal 76 huruf D Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 dan junto Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang peradilan anak. Tuntutan 7 tahun 6 bulan. Diputus 5 tahun. Denda 100 juta. Usai menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar, PS langsung diantar ke Lembaga Pemasyarakatan Anak Ayah untuk menjalani hukuman kurungan. Jika saja aparat penegak hukum bekerja sesuai aturan, maka negeri ini akan terhindar dari mafia peradilan. Robiham melaporkan dari Padang. Proses evakuasi warga tertimpa Zulkifli, pria Parubaya, warga Pebatungan, Jorong Kajai, Kenagarian Koto Baru, Kabupaten Solo, meninggal dunia akibat tertimpa pohon kelapa pada Senin sore. Peristiwa itu terjadi saat korban bersama 2 rekannya sedang memetik buah kelapa di daerah Lampayo, Jorong Kajai. Tiba-tiba pohon kelapa itu tumbang dan menimpa korban serta 2 rekan lainnya yang sedang berada di lokasi yang sama. Akibat kejadian itu, korban dilaporkan meninggal dunia. Sedangkan 2 orang lainnya menderita luka-luka. Dijelaskan petugas, saat peristiwa itu terjadi, kondisi cuaca di lokasi cukup bagus, tidak hujan dan tidak ada angin kencang, sehingga tidak ada dugaan akan terjadi pohon tumbang. Setelah mendapatkan informasi itu, tim SAR gabungan segera melakukan evakuasi dan pertolongan ke lokasi kejadian. Kejadiannya berlangsung tiba-tiba ketika 3 orang pelayan jasa pengambilan buah kelapa. Mereka sedang beraktivitas seperti biasa, namun tiba-tiba salah satu di antara pohon kelapa itu tumbang. Padahal saat itu tidak ada angin, tidak ada hujan. Cetak kemudian salah seorang dari ketiga pemungut jasa itu meninggal dunia. Jasad korban telah diserahkan kepada pihak keluarganya. Sedangkan 2 rekannya yang mengalami luka-luka dibawa ke puskesmas terdekat agar mendapatkan pertolongan medis. Garnadi melaporkan dari Kabupaten Solo.